Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Hari ini aku mau ke pasar tradisional. Jadi aku mau belanja mingguan untuk kebutuhan pekan pertama di bulan November. Alhamdulillah ya bun, tak terasa kita sudah memasuki bulan November. Nah, ini yang pertama aku lagi milih-milih jasin. Aku mau beli jasin tapi tidak yang terlalu banyak ya, karena ini bukan untuk sayur utama. Jadi jasin ini nanti mau aku gunakan untuk topping atau tambahan. Nah, rencananya kan aku mau masak bihun goreng, jadi aku tambahin jasin supaya lebih enak sih menurutku. Tapi kalau Paksu tuh nggak begitu suka jasin, makanya biasanya yang makan jasin banyak itu aku. Oke, ini aku juga memasukkan ke plastik ya jasin yang sudah aku pilih. Jadi aku pilih jasinnya itu yang nggak terlalu besar, juga tidak yang terlalu kecil, jadi yang sedang ya bun. Terus aku juga pilih yang daunnya itu bagus-bagus. Nah, aku juga membawa kertas catatan untuk list belanja sama meal plan yang sudah aku buat ya bun, supaya aku tuh nggak bingung mau beli apa dan berapa jumlahnya. Selesai aku memilih jasin, ini aku lagi memilih kentang. Nah, aku beli kentang 2 kilo karena rencananya ini mau aku buat untuk menu 2 hari ya bun. Untuk harga kentang juga alhamdulillah sudah tidak tinggi. Waktu itu pernah sampai di angka 18 sampai 19.000 per kilonya. Nah, untuk yang sekarang itu 1 kilonya 14.000. Untuk kentang di sini juga aku milihnya nggak yang terlalu besar, juga tidak yang terlalu kecil, jadi aku pilih yang ukurannya sedang ya. Nah, ini aku sambil lihat catatan apalagi yang akan aku beli yang ada di tempat ini sekalian ya. Jadi di tempat ini aku beli sayur jasin, terus kentang, cabai ceplus, terus daun bawang sama seledri. Nah, selesai aku memilih kentang, lanjut aku lagi milih cabai ceplus. Sebenarnya untuk cabai ceplus ini lupa aku tulis di list ya bun, tapi alhamdulillah aku ingat bahwa cabai ceplus gitu udah mau habis, tinggal dikit banget, makanya aku beli. Aku beli cabai ceplus ini 5.000 ya bun. Sekarang ternyata udah nggak dapet yang begitu banyak. Ya, menurutku sih 5.000 dapatnya sedang sih alhamdulillah. Nah, itu di sekelilingku juga ada orang-orang yang lagi memilih cabai, tomat, dan lain-lain. Masya Allah kalau lihat sayuran kayak gini yang seger-seger tuh gimana ya bun, makanya seneng banget sih kalau aku belanja ke pasar. Oke, itu aku lagi bayar. Tadi juga aku udah beli daun bawang sama seledri karena rencananya mau aku buat perkedel sama buat masak yang lain. Sebenarnya aku juga pengen beli cabai yang merah tapi masih ada, jadi ya udahlah nanti aku tunda dulu aja. Oke, lanjut lagi ya. Ini aku mau pindah ke tempat penjual yang lain. Jadi aku pindah ke tempat sebelah. Nah, di sini aku tuh bingung ya teman-teman mau beli yang ukuran berapa. Aku di sini beli ketumbar, terus beli kemiri sama merica. Di sini aku tanya untuk harga merica yang ukuran kecil berapa, yang ukuran besar berapa. Kalau untuk merica yang kecil itu harganya 3.000 dan yang besar 5.000. Kenapa ya teman-teman untuk harga merica kok lebih mahal daripada ketumbar? Untuk harga ketumbar beli 4.000 itu udah dapat banyak ya, tapi kalau beli merica kok harga 3.000 tuh dapat sedikit banget.
Nah, akhirnya itu aku udah dapat ya, total yang aku belanja di situ 10.000. Itu untuk kebutuhan bulanan ya, teman-teman, aku masukinnya. Lanjut di sini aku mau beli pepaya. Beli pepaya muda ya untuk masak. Nah, aku mau langsung saja beli pepaya yang sudah diparut ya, teman-teman, supaya aku tidak repot marut. Untuk selisihnya sendiri itu 1.000 ya. Jadi kalau misalkan pepaya yang masih muda setengah kilo itu harganya 5.000. Tapi kalau sudah diserut atau diparut itu harganya 6.000. Kalau teman-teman sendiri tim yang mana nih? Beli yang masih utuh atau beli pepaya muda yang sudah diserut? Kalau aku memang dulu-dulu lebih sering beli yang utuh ya, teman-teman. Tapi semenjak aku tuh sering kena parutan pepaya, aku jadi pernah nggak mau masak pepaya lagi ya, karena sampai kuku itu cuel. Nah, terus sekarang-sekarang aku malah lebih sering beli yang udah diparut biar lebih praktis aja ya. Terus juga selisihnya cuma 1.000. Oke, ini aku sudah memilih atau memasukkan pepaya yang sudah diserut itu ke dalam plastik. Tinggal nanti aku mau minta timbangin. Nah, ini dia ya Bun, untuk pepayanya lagi ditimbang dan ternyata itu kebanyakan ya. Nah, sambil aku belanja ke pasar, aku mau sapa bunda-bunda semuanya nih. Hai Mom, hai teman-teman, hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Apabila ada yang diuji dengan sakit, aku doakan syafakumullah. La ba'sya tahurun insya Allah. Oh iya, lagi pada apa bunda? Apakah lagi masak, beres-beres, atau berkegiatan yang lain? Boleh juga ya share di kolom komentar. Aku mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton videoku, aku ucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal ya. Perkenalkan, namaku Iwi. Aku seorang ibu rumah tangga yang berasal dari daerah Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang aku merantau di Bogor, Jawa Barat. Nah, lanjut lagi, ini aku ke tempat penjual sayuran seperti kangkung, bayam, kemangi, terus juga di sini ada genjer ya, teman-teman. Tapi di sini aku cuma beli bayam, kangkung, sama kemangi. Nah, aku juga tanyakan ke penjualnya, untuk harga kangkung itu satu iketnya berapa? Kata beliau itu 5.000 dapat 2 iket. Nah, di sini aku belinya 8.000 ya, jadi dapat 3 iket. Biasanya harga kangkung satu iketnya 2.000, tapi ya biasanya juga 5.000 dapat 2. Mungkin sekarang lagi naik ya Bun. Aku juga beli bayam cuma 5.000 ya, dapat 2 iket karena bayam di pekan yang lalu tuh masih ada sedikit. Terus aku juga beli kemangi itu 3.000 untuk tambahan atau campuran tongkol suwir. Karena Paksu request di pekan ini beliau minta dimasakin tongkol suwir ya Bun. Oke, alhamdulillah aku sudah selesai belanja perhijauan. Ini dia ya Bun hasilnya, ada kangkung, bayam, sama kemangi. Nah, ini Paksu lagi menaruh ke motor. Lanjut lagi, aku mau jalan, mau ke arah perbumbuan dapur sama ke penjual yang ada kacang panjangnya ya. Sebenarnya di tempat yang pertama aku belanja juga ada kacang panjang, tapi menurutku itu agak tua-tua ya Bun, jadi aku mau nyari ke tempat yang lain. Nah, disinilah aku membeli kacang panjang. Ini kameranya Pak Suami lagi diarahin ke sini ya Bun. Itu dia ya, aku sudah memilih kacang panjangnya. Jadi aku di sini beli kacang panjang 7.000. Ya Allah, kacang panjang tuh masih mahal ya Bun. Aku tanya ke penjualnya 1 kilonya itu berapa, katanya 25.000. Makanya aku beli 7.000 tuh cuma dapat sedikit. Tapi ya udah, alhamdulillah nanti akan aku campur sama tahu putih.
Lanjut lagi, aku mau jalan ke tempat penjual bumbu dapur. Nah, disinilah aku membeli jahe dan kencur 5.000. Waktu itu aku sudah memasukkan atau memilih jahe ke plastik ya beberapa biji, dan ternyata ketika ditimbang itu cuma cuma dapat 2 jahe sama kencur. Jadi yang lebih banyak malah kencurnya ya teman-teman. Untuk harga jahe ternyata lebih mahal ya teman-teman dari harga bumbu dapur yang lain. Aku baru ngeh ya ketika udah menikah, udah sering masak yang membutuhkan bahan jahe. Tapi aku nggak tahu ya di kampungku itu apakah harga jahe itu juga jauh lebih mahal dari harga bumbu dapur yang lain. Aku kayaknya belum pernah beli jahe di kampungku, jadi aku belum begitu tahu. Nah, kalau di daerahnya teman-teman, apakah sama untuk harga jahe itu lebih mahal dari harga bumbu yang lain? Kalau berkenan boleh ya share di kolom komentar supaya kita itu kayak apa ya, saling sharing informasi ya teman-teman. Nah, ini aku sudah dapat ya jahe sama kencur dan juga kacang. Nah, ini aku lagi jalan ke tempat di mana motor diparkirkan ya, Bun. Jadi nanti aku mau melanjutkan perjalanan ke arah keluar karena aku mau beli belanjaan yang belum aku beli. Nah, untuk belanjaan yang belum aku beli yaitu ada tongkol, pindang, ayam, tahu, tempe, sama toge ya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat penjual tempe dan juga tahu. Sebelum aku sampai sini, aku juga sudah beli tongkol, pindang, sama ayam, tapi tidak aku record ya teman-teman. Karena qadarullah, alhamdulillah hujan dan kameranya ada di aku, bukan di Pak Suami lagi, karena Pak Suami udah di sini dulu. Makanya tidak aku record. Nah, waktu aku udah sampai di tempat ini, HP-nya diminta Pak Suami, beliau mau videoin aku. Semalam aku tuh bingung ya teman-teman, kenapa orang-orang pada teriak-teriak kayak gitu, kayak seneng atau gimana gitu. Dan ternyata itu lagi turun hujan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ternyata hujannya juga nggak terlalu deras, cuma gerimis gitu. Terus juga waktu aku udah pulang tuh di jalan tuh nggak basah ya teman-teman. Mungkin hujannya itu hanya di daerah pasar dan sekitarnya saja. Alhamdulillah kegiatanku belanja mingguan ke pasar tradisional sudah selesai. Nah, ini dia hasil belanjaan mingguanku di pekan pertama bulan November ya Bun. Untuk food prep tidak aku lakukan ketika pulang dari pasar karena aku udah capek banget, belum makan, udah jam 9-an ya teman-teman. Aku rencananya food prep di hari esoknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Aku meminta maaf kepada teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hatinya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.